21 tapi karena kita sedang berada di Jawa Barat, maka nama operasinya adalah Operasi Ketupat Lodaya 2021. Seluruh pasukan sudah disiagakan. Tadi saya membacakan arahan dari Pak Kapolri. Yang pertama, untuk pasukan kuatkan fisik, mental, dan kesehatan. Yang kedua, harus menjadi teladan kepada diri sendiri, masyarakat, dan keluarga tentunya. Yang ketiganya, lakukan pendekatan yang tegas tapi humanis dalam penindakan, tapi harus selalu didahulukan pada edukasi. Tema di tahun ini masih terkait dengan pencegahan COVID-19, sehingga arahan Pak Kapolri, Polda Jawa Barat, dan Polda Metro yang ada di wilayah kami harus melakukan pengecekan terhadap orang-orang asing yang keluar masuk karena punya potensi membawa mutasi virus. Sudah terbukti dari laporan Pak Dori Monardo dalam hari-hari kemarin, itu ada 2.000-an orang asing yang ternyata positif COVID padahal membawa surat negatif COVID. Jadi artinya surat perjalanan yang menyatakan negatif tidak selalu realitanya adalah negatif juga. Nah, Jawa Barat juga selalu melihat setiap ada menjelang libur panjang kenaikan kasus pasti naik. Sehingga per hari ini ada kenaikan seluruh Indonesia itu 2%. Dulu tahun lalu kenaikan di atas 90%. Makanya dengan berat hati saya sampaikan di hari ini, minggu ini ada 2 zona merah datang lagi ke Jawa Barat, 1 KBB dan Kota Tasikmalaya. Sesuai arahan Kapolri, yang di zona merah khususnya itu pariwisata akan ditutup ya. Jadi saya titip ke Pak Kapolda kepada yang masuk zona merah agar tidak ada lagi destinasi pariwisata dan disosialisasikan kepada masyarakat. Saya sudah menyampaikan juga kepada Bupati, Kepala Daerah terkait kira-kira begitu. Penyekatan di Jawa Barat itu terus dilakukan, ada 158 titik penyekatan, termasuk jalan-jalan tikus juga sudah diatur sedemikian rupa oleh tim TNI Polri. Kita harapkan yang biasanya Jawa Barat itu mudik 6 juta orang ya, di zaman normal itu bisa kita minimalisir semaksimal mungkin karena masih ada teorinya 7%. Jadi kalau 7% kali 6 juta yang otot sekitar 400 ribuan ya. Nah itu kepala desa, RT RW sudah menyiapkan ruang-ruang karantina untuk memastikan orang yang datang itu bisa dikarantina di tempat masing-masing. Sekali lagi saya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memaksa melakukan mudik ya, karena punya potensi membawa keterpaparan kepada orang tua kita yang usianya sepuh, belum sempat divaksin, sehingga pernah kejadian di tahun lalu di Ciamis, orang tua terpapar oleh pemudik ya, kira-kira begitu. Ini jangan sampai terjadi lagi. Pasti ada perdebatan, tapi pemerintah Jawa Barat konsisten satu narasi dengan pemerintah pusat. Daripada kami nanti seperti India, rumah sakitnya mau kolaps, sistem kesehatan tidak sanggup, mari jangan egois, jangan melihat dengan logika zaman normal untuk berpendapat di zaman darurat. Logika hari ini adalah logika zaman darurat. Oleh karena itu, jangan sampai kejadian tahun lalu, kenaikan kasus 90% terjadi di tahun ini karena masyarakat merasa abai dan merasa tidak takut terhadap yang namanya COVID. Saya kira pengantar saya itu, silakan 1-2 pertanyaan. Assalamualaikum Pak Gub.
Izin untuk tadi kan disampaikan ada 158 titik penyekatan. Apakah ini termasuk juga jalur-jalur arteri yang bisa menjadi jalur tikus begitu buat para pemudik? Yang pertama, terus yang kedua ada petisi online gitu dari ASN yang mengungkapkan bahwa THR-nya kecil dan lain sebagainya. Tanggapan Pak Gubernur seperti apa? Dan terakhir, Punten Pak Gub, ini kan pusat perbelanjaan sekarang banyak ibu-ibu yang berbelanja begitu, menjadikan kerumunan juga. Tanggapan dan himbauan aja untuk bagi masyarakat di Jawa Barat seperti apa? Ya, Pak Gub. yang 158 itu termasuk jalan tikus, termasuk arteri dan jalan-jalan tikus. Pak Kapolda yang menyiapkan secara teknis. Ya. Yang kedua, titip kata Kapolda ada perbincangan di medsos, Pak. Mereka curi-curinya waktunya, mencari waktu petugas mungkin lagi istirahat. Nah, makanya 24 jam itu gantian. Ada istilah dari Pak Kapolri tadi body system gitu ya, kalau mengganti. Sudah sip. Kemudian yang kedua, tadi ASN Pak, petisi Pak. saya himbau ASN bela negara dengan cara bertoleransi menerima keputusan pemerintah. Minta THR penuh kalau di zaman normal wajar, tapi minta THR penuh di zaman tidak normal, uangnya habis, Jawa Barat hilang 5 triliun, masih pakai logika zaman normal saya kira kurang bijak. Apalagi ASN adalah profesi yang tidak terpengaruh pendapatannya oleh COVID. Swasta turun karena ekonomi turun, ASN itu stabil. Jadi kalau hanya THR-nya kurang sedikit, bela negara lah dengan berkorban. Saya kira itu. Bagi Anda yang nulis di petisi, saya kira kurang bijak karena zaman lagi susah, uang juga tidak banyak. Jangan menuntut hal-hal yang menurut saya tidak pada etikanya. Dituntut bela negaranya hanya dengan menerima begitu saja, masa nggak bisa, kan nggak disuruh perang. Terakhir, kan mal itu sudah pakai hitungan bahwa kalau jumlahnya 3.000, 50% 1.500, berarti ada pelanggaran. Itu yang kami tugaskan petugas untuk mengecek, karena Pak Kapolri juga tadi menyampaikan harus ada petugas dari kepolisian yang membantu menghitung. Harusnya kalau 50% kapasitas nggak ada kerumunan. Kedua, saya himbau, saya lihat ya di video-video itu banyak pedagangnya yang merangsang orang supaya berkerumun. Apakah beli satu dapat 3, apa gratis, apa bonus, sehingga akhirnya terjadi lompat-lompat kerumunan yang saya sesalkan. Mohon semua memahami situasi sulit, jangan sampai nanti mall dan tokonya ditutup gara-gara pelanggaran. Cuma ada dari luar negeri, mutasinya aja sudah 4. Jadi artinya dia menyebarnya lebih luas. Oleh karena itu, solusinya hanya 3M lagi, lebih disiplin saja kira-kira begitu. Nah, yang zona oranye saya akan konsultasikan, memang arahannya juga tidak, tapi yang terpantau secara tegas adalah zona merah. Nanti saya kabarin. Cukup Pak.